Oke, jadi ya foundernya kan tadi sekilas cerita Pak Hemat gitu ya, beliau S1 S2 dari program Habibie ya, IABI ininya nama komunitasnya apa namanya ya komunitas atau asosiasi ikatannya ikatan alumni program Habibie IABI. Nah backgroundnya engineering sebenarnya beliau ini, cuman memang dia senang banget sama dunia computer engineering lah, computer science gitu ya, beliau senang banget. Nah, tapi begitu lulus ya karena program Habibie ya dia berbakti untuk PTDI ya. Waktu Hmm. lulus tuh 9 berapa gitu ya. Kemudian sampai di DI itu ya sampai pas kasus inilah di DU apa di DI PTDI sampai kasus apa tuh IMF. ekonomi ya. Benar, ada kasus itu kan sehingga bagian dari salah satu cabut gitu ya beliau dari DI dan akhirnya bikin software host company dulu awalnya bikin Hmm. software host company. Nah itu di situ seneng ngulik-ngulik berbagai hal IT gitu ya, salah satunya udah kepikiran untuk ngembangin membantu industri broadcasting lah kurang lebih gitu ya waktu itu ideasi awalnya, Hmm. karena memang salah satu software yang dibutuhkan untuk di media ini ternyata belum ada di Indonesia dan waktu itu fully 100% dari luar semua lah produknya yang dipakai di Oh, Indonesia. dan ini kira-kira tahun berapa nih waktu apa memutuskan kayaknya pingin membantu perusahaan broadcasting nih. Waktu itu kira-kira ide awalnya tuh keluarnya tahun berapa? Benar. Jadi kurang lebih ada 3 periode nih, Mas Jeffrey, suara lahirnya gitu ya. Awal ideasinya kan itu tahun 2002 sebenarnya dari founder. Hmm. Itu apa namanya, waktu itu project base sebenarnya di RRI waktu itu, nggak sengaja. RRI itu Radio Republik Indonesia ya. Mhm. Nah, berangkat dari project base di situ, dia jadi tahu core problemnya gitu ya. Salah satu masalahnya terkait kebutuhan software ini di industri broadcasting gitu ya. Nah, tapi waktu itu project base kan macam-macam yang ngembanginnya e-business ya. E-business itu kan ujung ke ujung software di develop semua kurang lebih gitu ya. Hmm. Nah, cuman mulai mengerucut salah satu kebutuhan utamanya untuk manajemen broadcastingnya lah kurang lebih gitu ya. Hmm. Itu 2002 tuh, 2002 ideasi awalnya, kemudian mulai dikembangkan terus sebenarnya start kurang lebih 2008-an ya. 2008 2009 itu mulai trial di radio swasta, salah satu radio swasta di Bandung Hmm. namanya Keylight gitu kan, namanya Keylight, sambil menggali kebutuhan gitu ya, kebutuhannya seperti apa sih spesifik detailnya gitu ya, menggali requirement kebutuhan dari 2008 2009 pertama kali dicoba di sana radio Keylight. Nah kemudian juga ada fase di mana kita diinkubasi sama Telkom di Hmm. tahun 2012 waktu itu. Hmm. Di tahun 2012 diinkubasi sama Telkom, lahirlah waktu itu namanya Radio 2.0 gitu ya, Radio 2.0 di Hmm. 2012 gitu, dan kemudian dapat sedikit funding juga dari salah satu telco gitu ya, Telkom gitu nggak apa kita sebut aja. Nah dapat sedikit funding dari Telkom waktu itu di tahun 2012. Nah kemudian mulai serius kan waktu itu 2012 ya sampai 2014. Hmm. Nah, cuman waktu itu agak terhenti karena ada beberapa kendala sebenarnya waktu itu. Satu adalah waktu itu internet di Indonesia 2012 tuh masih jelek banget lah infrastrukturnya gitu ya, kurang lebih kalau ngomongin layanan berbasis internet kan 2012 tuh baru awal lahir 3G deh kalau nggak salah tuh. Jadi internet Iya. masih susah, masih mahal gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua juga market belum terlalu well educated gitu ya, terkait layanan streaming lah, terkait hal-hal yang berbau streaming gitu ya, itu kurang well educated. Ketiga juga belum ada semacam payment yang apa payment gateway yang enak gitu ya. Kalau sekarang kan ada kayak Sendit, ada apa namanya Mitran gitu-gitu ya. Kalau Iya. dulu tuh bank pun agak agak susah lah gitu ya, Hmm. bayar hanya transfer bank tuh ribet lah waktu itu. Nah Iya. sekarang digital ekosistemnya belum ready lah kurang lebih begitu. Nah makanya waktu setelah 2014 agak terhenti tuh sebenarnya, agak nggak terlalu dikembangin lah kurang lebih gitu ya, agak-agak mandek kan. Kemudian nah di generasi ketiga gitu ya, nah itu barulah Pak Hemat ya founder ketemu saya tuh waktu itu 2016 ya, awal awal 2016 ya itu ketemu saya.
waktu itu sebenarnya ketemunya ada sifatnya project base waktu itu, sebelum beliau cerita terkait suara ini gitu ya, diajak join untuk project base di salah satu BUMN sebenarnya waktu itu. Kemudian project selesai, nah beliau ceritalah nih Pak Hemat sama saya gitu ya 2016 awal waktu itu, terkait ide yang udah pernah dijalankan beliau, tapi belum well running lah kurang lebih gitu ya. Nah diceritain sharing vision segala macam, cukup lama waktu itu brainstorming dan segala macamnya. Akhirnya singkat cerita kita oke lah, saya bantu gitu ya menarik visi dan segala macamnya, trennya dan segala macamnya. Jadi kemudian 2017 baru lahir PT Suara. September 2017 itu baru lahir PT Suara, dan ya sampai sekarang kita running lah sebagai startup yang benar-benar sangat fokus banget di industri broadcasting ini, gitu singkat ceritanya. Baik. Mas Fadil, aku mau nanya deh Mas. Maaf ya Mas Putri ya. Ini masalah ini aja sih. Ketika ini intinya kan waktu itu gabung untuk menyelesaikan project ya kan. Terus kenapa jatuh hati untuk mau ngembangin suara ini Mas? Adakah passion di broadcasting Mas? Ataupun memang suka di dunia musik atau gimana ya Mas? Ya benar. Jujur belum ada waktu itu ya passion di broadcasting kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi karena basicnya waktu kuliah kan S1 IT ya. Jadi memang satu senang banget ngulik project-project IT ya. Itu pertama yang memang saya senang banget di dunia IT. Kedua juga background saya senang banget zaman-zaman kuliah tuh berwirausaha lah kurang lebih gitu ya. Senang sama challenge kurang lebih gitu. Jadi senang karena challenge dan senang karena di dunia IT gitu ya. Nah kemudian bertemu Pak Hemat yang memang di baliknya Pak Hemat juga udah ada yang senior di broadcastingnya kurang lebih gitulah. Ada salah satu BOD Suara, ada yang udah 20 tahun ya di industri broadcasting yang memang sangat expert lah ya di bidangnya gitu. Jadi kombinasi BOD di Suara ini benar-benar backgroundnya sangat variatif banget sih sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi ada rasa nyesel nggak sih udah terjun sampai saat ini nih Mas? Karena kan sibuk banget dan segala macam, kayaknya menikmati gitu ya Mas ya? Menikmati karena jujur kalau hanya ngejar finansial sebenarnya bakal capek kan kalau hanya ke situ gitu ya. Tapi kan yang dikejar bukan ke situ ya kan. Kalau Harvard Business Review kan bilang salah satu startup yang bakal long term itu yang selain punya dampak ekonomi besar tapi juga punya dampak manfaat yang besar itu. Nah, karena salah satu dampak kebermanfaatan yang besar itu yang sampai sekarang teman-teman yang lain juga semangat gitu ya untuk benar-benar running meraih visinya Suara gitu kurang lebih. Mantap. Ini judulnya Passionate Founders nih Mas. Ini salah satu persyaratan startup yang untuk sukses nih, salah satunya Passionate Founders nih. Mudah-mudahan timnya bisa declare Passionate Founders. Baik. Yes. Silakan Mas Putu, silakan nanya. Nah, jadi kan tadi disebutkan bahwa waktu itu Pak Hemat ini kerja untuk project base kan di RRI kan, dan dia menemukan kayak sebuah core problem gitu yang dialami oleh perusahaan-perusahaan radio di Indonesia. Terus kemudian membantu radio swasta juga, dan akhirnya setelah mengerjakan dengan perusahaan yang sebelumnya Radio 2.0 dan sekarang Suara, masalah ini juga istilahnya masih ada gitu, masih ada satu yang akhirnya dikerjakan oleh Suara untuk mencoba untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi core problemnya ini apa nih? Apa yang masalah yang ingin dicoba diatasi oleh Suara? Masalah yang waktu itu di RRI dan sampai sekarang masih terjadi gitu, masih dialami oleh industri radio dan broadcasting. Yes, benar. Menarik banget pertanyaannya, Mas Putu. Jadi ya problemnya di setiap fase periode tadi memang cukup berbeda, tapi sebenarnya root cause-nya sama juga. Jadi kalau ngomongin media secara umum juga ya, sebenarnya fase umumnya tuh ada fase sebelum tahun 2000-an sama fase setelah tahun 2000-an kurang lebih gitu ya. Kalau fase sebelum tahun 2000-an itu banyak media yang berjaya sebenarnya. Salah satunya radio gitu ya. Radio tuh kalau ceritanya zaman orang-orang dulu ya, dia tuh nggak perlu nyari iklan datang sendiri lah kurang lebih gitu. Nah, dunia
setelah tahun 2000, terutama setelah internet coming gitu ya, setelah internet booming ya di tahun 2000, media mulai terdisrupt nih sama pemain-pemain internet lah ya. Yahoo, Google gitu-gitu ya kan mulai hadir, dia mulai mendisrupt industri media nih di awal-awal. Nah, itu yang tahun 2000 awalan itu ya mungkin udah mulai agak kerasa, tapi belum kerasa banget kurang lebih gitu ya. Nah, baru kerasa banget tuh sebenarnya after 2012 itu. After 2012 media terutama kalau yang sedang kita bantu sekarang radio itu udah mulai kerasa banget tuh disruption-nya gitu ya. Google udah mulai lebih berjaya banget, udah gede banget gitu ya. Dibanding tahun 2000 awal udah gede banget. Terus semakin parah semenjak makanya kita confirm 2017 ini masih bakal kita running banget karena isunya semakin besar problem yang kita selesain karena disruption nggak cuman Google, nggak cuman media Facebook gitu ya, Google Facebook yang mendisrupt media, tapi kalau di radio sendiri ada tambahan ada OTT audio yang mendisrupt industri radio seperti Spotify, seperti Joox gitu ya, SoundCloud. Nah itu dia juga datang ke setiap negara untuk mendisrupt radio sebenarnya kalau industri audio ini. Kenapa mendisrupt radio? Karena layanan gratisnya Spotify ini sebenarnya mirip-mirip kayak layanannya radio, Mas Putu. Jadi musiknya shuffling gitu ya, kemudian ada iklannya gitu ya. Nah, tapi yang dulu beriklan di radio, sekarang iklannya pindah nih ke media OTT tersebut. Gitu. Nah, itu mereka kan datang ke Indonesia itu sebenarnya 2015-an ya, Joox dan Spotify itu 2015-2016 ya. Nah, itu semakin memperburuk keadaan tuh. Nah, makanya that's why kita confident gitu ya, kita pengen solve salah satu masalahnya itu di 2017 kita benar-benar gaspol dan yaitu memang mereka sangat membutuhkan banget tuh solusi yang kita bangun di Suara untuk industri radio. Mas gitu. Ini ada mau disiapin slide nggak ya? Ini slide bukan sih yang depan ini? Maksudku ini cuma background sih sebenarnya. Beda sih kalau memang perlu ada slide yang mau kita sampaikan sih. Kompro aja. Aku sering banget membaca kompronya Suara karena aku banyak penasaran gitu di industri broadcasting yang selain menjelaskan tentang OTT itu mungkin bisa dimunculin Mas. Yang kamu ada ikan-ikan itu dan segala macam sehingga pendengar kita bisa mengilustrasikan lah sebenarnya apa sih yang terjadi di industri broadcasting dan apa sih yang itu apa yang menjadikan Spotify itu menghancurkan industri radio lokal dan lain-lain Mas. Itu menurutku benar-benar sangat berdampak sekali terhadap industri broadcasting lokal sih. Oke. Siap. Ini diskusinya menarik loh Mas Putu. Ini sesuatu yang memang orang belum tahu banyak gitu Mas. Silakan Mas. Sebentar, baterai saya mau habis, saya cas dulu ya. Ya siap. Belum charger. Slide saya udah kelihatan ya? Ya, siap. Betul. Udah. Oke. Yang ada ikan-ikan itu loh, ikan besar sama ikan. Mau singkat kok ini sih. Wait. Salah ngambil, sorry. 2020 ya tadi bukanya yang 2019. Ini deh yang terakhir. Ya, oke, mungkin ini saya yang singkat aja sesuai yang dibutuhkan nanti berkembang lebih enak untuk TikTok aja. Nah, ini BOD-nya Suara ya, founder dan co-foundernya. Kelihatan kan ya slide-nya ya? Iya, betul. Kelihatan. Ya. Oke, mudah-mudahan clear. Ini Pak Hemat, foundernya, saya co-founder gitu ya. Kemudian dengan berbagai BOD yang berbeda latar belakang ya. CTO Mas Rian nih, beliau S1 S2-nya juga di ITB. Kemudian ada Pak Ana, COO nih yang expert di bidang radio ya beliau ya. Udah 20 tahun. Kemudian
ada Pak Rizal juga CMO dan Mas Agung CFO. Nah mungkin salah satu problem solution yang coba dipecahkan suara gitu ya terkait disruption, terutama yang tadi ya di periodenya suara ya yang kita beri 2017 itu disruptionnya sangat kuat di radio, terutama setelah kedatangan OTT audio nih seperti Spotify, Joox, SoundCloud dan teman-temannya gitu ya. Mereka mendisrupt radio yang nilainya yang didisrupt sama mereka tuh ini radio ads business. Ini kalau berdasarkan PricewaterhouseCoopers itu kurang lebih nilainya 30 billion dollar, 35 sampai 40 billion dollar total iklan radio gitu ya secara global yang coba didisrupt sama OTT audio ini. Nah, cuman fakta menariknya globally di dunia itu sebenarnya ada 100.000 radio sebenarnya yang mengalami disruption juga. Kalau di Indonesia ada 2.000 radio gitu ya. Tapi globally kurang lebih ada 100.000 radio dengan 4 miliar pendengar analognya gitu. Jadi reach dan numbers-nya ini masih cukup besar gitu ya yang di-disrupt gitu. Nah, kita punya solusi dengan suara, salah satunya shifting gitu ya untuk melakukan digital transformation. Kita mengajak kolaborasi nih gitu. Jadi kalau Spotify ini kayak ikan besar gitu ya, memakan ikan-ikan kecil, yaitu radio salah satunya gitu ya. Nah, kemudian kita punya pendekatan yang berbeda gitu ya. Kita ngajak kolaborasi nih dengan radio dan komunitasnya gitu ya, karena basisnya komunitas radio ini, termasuk juga dengan industri musik dan industri podcast gitu ya. Kita bareng-bareng kita besarin kuenya yang tadinya radio itu hanya punya layanan radio aja gitu ya. Nah, dengan kolaborasi dengan suara itu layanannya jadi lebih kaya gitu, nggak cuma radio aja tapi masuk juga ke musik dan podcast gitu, sehingga kuenya, tamnya, total available marketnya juga jadi lebih gede, sekitar 90 sampai 110 billion dollar gitu ya globally. Nah, kemudian ketika kolaborasi berhasil ya kita bisa strike back lah kurang lebih gitu. Oke, baik. Nah, terus bagaimana kolaborasi ini berjalan gitu? Apa saja layanan yang disediakan oleh Suara untuk stasiun-stasiun radio di Indonesia? Nah, ini dia nih. Nah, sudah ketebak jawabannya, jadi saya langsung ke sini. Ya, menarik Mas Putu. Jadi layanan yang kita berikan ke radio ini ada dua kurang lebih sebenarnya simplinya gitu ya. Satu kita sebutnya on air platform gitu ya. Kedua kita sebutnya online platform gitu. Jadi untuk kita men-strike back mereka gitu ya. Pertama yang harus dilakukan radio itu adalah menguatkan bisnis intinya dulu gitu. Dengan on air platform itu memodernizing siaran on airnya kurang lebih gitu ya. Karena bisnis proses di media terutama di radio itu cukup kompleks Mas Putu gitu, dari mulai perencanaan siaran gitu ya, eksekusi sampai pelaporan iklan radio itu faktanya banyak yang masih masih konvensional gitu ya. Dan gapnya agak jauh antara radio di kota besar sama radio di daerah gitu ya. Kalau radio di kota besar mungkin dia bisa beli software dari US gitu, ada produk salah satu kompetitor kita dari US namanya RCS, tapi itu harganya mahal banget, hanya mampu dibeli sama radio-radio besar di Jakarta gitu ya. Tapi kalau radio di Semarang mungkin agak susah, terutama yang di daerah ya, yang di kabupaten gitu ya. Nah, itu yang pertama kita lakuin. Jadi dengan on air platform kita modernizing siaran on airnya mereka, end to end tuh kita bantu pakai software semua gitu ya, siaran broadcastingnya, manajemen siarannya gitu ya, untuk menguatkan dulu nih bisnis intinya. Kenapa dikuatkan? Jadi biar kru radionya itu tidak disibukkan dengan kegiatan administratif gitu. Jadi biar radio itu ya hanya fokus bagaimana dia meng-create konten-konten kreatif yang menarik untuk pendengarnya, kurang lebih gitu. Jadi waktunya hanya fokus ke situ, biarkan teknologinya dan segala macamnya itu diserahin ke suara gitu. Jadi biar fokus kurang lebih gitu. Nah, itu kenapa perlu modernizing on air dulu. Nah, setelah mereka kuat di bisnis intinya, baru deh kita ngomong ke digitalnya. Nah, ini ke online platformnya. Dan on air platform dan online platformnya Suara ini terintegrasi Mas, kurang lebih gitu. Nah, online platformnya ini salah satunya aplikasi gitu ya. Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store dan Google Play Store dan App Store. Mas Putu bisa nyobain, udah ada, bisa di-download gitu ya. Untuk men-serve pendengarnya gitu ya. Kalau ini untuk sisi industrinya, untuk on air-nya untuk industri, kalau online ini untuk men-serve pendengar. Nah, pendengarnya juga nih
yang radio udah bantu macam-macam. Nah, cuma suaranya tadi agak kepotong, tadi boleh diulang tadi ya, beberapa kali. oke, kalimat terakhir saya ulang. Nah, jadi kalau di online platform itu kita memberikan layanan untuk pendengarnya juga macam-macam gitu ya, Mas Putu ya. Kalau di on air kan juga kita bantu end to end nih gitu ya. Nah, kalau di online untuk pendengarnya itu salah satu perbedaan gitu ya. Kita nggak cuman bermain di radio streaming tok ya, nggak aja Mas Putu. Kalau bermain di radio streaming aja untuk online platformnya ini itu banyak banget kompetitornya gitu ya. Bahkan mungkin anak SMK juga bisa bikin aplikasi radio streaming gitu ya, kalau basisnya hanya streaming. Nah, di aplikasi nanti kalau Mas Putu nyobain itu selain radio streaming, kedua kita ada visual radionya juga gitu. Jadi nanti radio juga udah bermain visual gitu ya, kayak TV gitu ya. Kemudian ada layanan untuk live chatting dengan pendengar dengan penyiarnya gitu ya. Kalau dulu pendengar dan penyiarnya harus telepon-teleponan, harus WhatsApp atau SMS. Nah, sekarang bisa live chatting gitu ya, langsung di aplikasi. Kemudian bisa nikmatin playlist radio ataupun podcast radio. Nah, kurang lebih gitu. Kalau di aplikasi nanti bisa dieksplor lagi banyak kelebihan yang kita berikan ke pendengar. Termasuk kalau ngomongin online platform, medianya nggak hanya di HP aja, nggak hanya di smartphone aja, tapi kita juga mencoba memberikan multi platform gitu ya. Salah satunya ke smart speaker juga. Ini kita kebetulan juga salah satu grup di UMG Idea Lab ini juga portofolionya bermain di smart speaker namanya Widya. Nah, itu kemarin kita udah soft launching dan salah satu kolaborasinya dengan Suara juga untuk menyediakan konten-konten di smart speaker nih gitu. Nah, kita juga prediksi salah satu masa depan radio itu nanti di rumah-rumah nanti bakal smart speaker gitu. Kalau dulu kan di rumah zaman saya masih SD gitu ya, bapak tuh sering ngeplay radio dari itu ya, analog itu ya, ada analog radio kan di rumah kalau dulu. Nah, sekarang kan anak muda milenial terutama kayak kita mana ada yang di rumahnya masih mengoleksi radio analog gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kemungkinan ke depan nanti salah satunya radio itu akan berganti dengan smart speaker nih di rumah-rumah gitu. Jadi nanti tinggal perintah suara, hey Widya tolong putarkan radio Cosmo Bandung. Nah, itu nanti dia akan langsung ngeplay gitu ya. Nah, itu salah satu multi platform yang kita masukin, termasuk juga ke connected car. Nah, mobilnya juga menarik gitu karena salah satu pendengar radio terbanyak kan di mobil ya kalau di Indonesia ya. Dibanding di rumah. Nah, mobil kan juga akan bergeser yang tadinya dashboardnya itu dashboard mobil analog, sekarang akan hybrid nih. Sekarang ada yang analog, ada yang digital, tapi nanti ke depan kayaknya fully internet semua nih mobil-mobil baru yang sekarang gitu ya. Dashboardnya udah basisnya internet. Nah, kalau di internet otomatis analog radio AM FM udah nggak bisa di-play kan di sini ya. Dan kalau nggak bisa di-play, misalkan yang ready baru Spotify ya, lagi-lagi di Indonesia misalkan cuma aja nih yang ada di mobil tersebut. Nah, kita udah mengantisipasi dan udah jadi produknya. Kita sedang in proses untuk bekerja sama dengan manufacturing terkait gitu ya, untuk menyediakan embedded gitu ya, layanan suara udah ada langsung di aplikasi di mobil-mobil terutama yang baru ya, yang dashboardnya internet based. Nah, secara teknologi udah selesai, tinggal bagaimana kita mempropos kerjasama dengan mereka untuk connected car, termasuk ada juga smart TV nih. Smart TV juga menarik. Kita kerjasama dengan Telkom di Indonesia sama Indiebox ya. Indiebox itu kayak set boxnya IndiHome gitu ya, kalau di Indonesia, tapi nanti TV biasa bisa jadi smart TV gitu ya. Udah smart TV bisa macam-macam. Salah satunya nanti bisa nge-play aplikasi suara dari smart TV-nya Indiebox-nya Telkom. Nah, itu multi platform kurang seperti itu. Oke. Baik. Oh, iya. Udah ada draftnya sih dari si Cia. Tinggal aku formalin. Mas Jeffrey belum ke-mute ya, kayaknya ngobrol sama orang ya. Saya izin user. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, jadi kalau di Suara ini kan ada banyak ininya kan, banyak fiturnya gitu nih. Jadi apa yang menjadikan Suara ini unik dibandingkan dengan misalnya kayak kompetitor di luar negeri, dan apa yang menjadi selling point-nya gitu bagi radio-radio di Indonesia?
bagi yang mereka yang belum membeli misalnya software dari luar negeri atau software yang sudah ada di pasaran dari manapun asalnya, dan bagi yang sudah gitu, apa yang menjadi unique selling point-nya Suara? Menarik Halo? produk ya. Ya, suara saya masih clear ya, Mas Putih ya? Iya, suaranya udah clear sekarang. Nah, kan kita tadi ada 2 produk ya, kurang lebih ya. Istilahnya ada back end-nya gitu untuk radio sama front end-nya untuk pendengar gitu lah ya, kurang lebih ya, untuk lebih mudahnya. Iya. Nah, untuk yang back end tadi yang untuk broadcasting radionya, itu kan salah satu head to head kita dengan produk namanya ini Mas RCS nih, yang paling kanan, Radio Automation. Itu RCS ini produk dari US, dia udah lama banget, udah dari tahun risetnya ya, bahkan udah jauh lebih lama dari kita, udah dari 19 sekian, saya lupa 1900 berapa gitu ya, sampai sekarang dia juga terus di develop gitu ya. Nah, kalau kita kan main 2002 sampai sekarang juga masih terus di develop. Nah, sebenarnya secara produk itu tentu ada kelebihan dan kekurangan, Mas Jeffrey, kalau suara dibanding Radio Automation RCS gitu ya. Untuk radionya dia punya kelebihan, kita juga punya kelebihan, tapi kurang lebih 11-12 lah sebenarnya. Itu sama aja sebenarnya, cuman yang paling membedakan adalah kalau RCS ini dia memang pendekatannya benar-benar hanya radio yang radio di kota besar dan yang pendapatannya tinggi aja yang bisa berlangganan RCS gitu, karena cukup mahal untuk per tahun radio mungkin hampir ratusan juta ya, kurang lebih beda-beda sih harganya. Itu cuman harganya mahal banget untuk radio membeli layanannya mereka yang harus dibayarkan per tahun gitu. Nah, sehingga kalau nggak salah tuh datanya saya lupa ingat, hanya 20-an ya radio di Indonesia dari 2000 yang bisa membeli ini produk dari US gitu ya. Nah, kalau suara untuk ngomongin produk di radionya dengan fitur yang sama gitu ya, kurang lebih ya, softwarenya sama, radio automation-nya sama dengan mereka, tapi kita punya pendekatan yang berbeda Mas untuk deal dengan radionya gitu. Secara price list-nya kita sebenarnya mungkin juga 11-12 dengan RCS gitu ya, karena fiturnya kan juga sama, suara mirip-mirip lah, ada kelebihan ada kekurangan ya dengan RCS nih, radio automation-nya. Secara price list juga sebenarnya hampir mirip-mirip juga kita dengan RCS, cuman kita punya beberapa bisnis model lah atau pendekatan ya dengan radio. Salah satunya nih, misalkan ketika radio itu nggak mampu bayar let's say 100 juta per tahun gitu ya. Nah, kita punya pendekatan namanya semi barter. Semi barter itu adalah radio bisa bayar sebagian dengan cash dan sebagian dibayar dengan space iklannya di radio yang bisa kita jual ke pihak ketiga gitu, sehingga harganya bisa turun nih ke radio tersebut. Nah, itu salah satu pendekatan yang kita lakuin, sehingga banyak nih radio yang udah pakai platformnya kita, kurang lebih dari 120-an, saya lupa ingat, karena kita lagi kencang banget sekarang geraknya. Terakhir tuh udah ada 110, tapi ini nambah terus sih, kurang lebih mungkin udah 120-an lebih nih yang per hari ini yang udah menggunakan platformnya Suara ya dari sisi radio. Nah, itu baru ngomongin back end aja nih, belum ngomongin front end. Nah, kalau singkat ngomongin front end, itu tadi kalau pendekatannya hanya musik streaming gitu ya Mas ya, head to head dengan Spotify, tentu kita nggak akan bisa menang nih, karena market leadernya udah sangat susah kalau kita nggak link point ya dengan Spotify kalau hanya ngomongin musik streaming. Kemudian kalau ngomongin podcast juga market leader kan SoundCloud gitu ya, cukup susah juga nih kalau nggak bisa unique selling point. Sama juga kalau hanya radio streaming aja. Radio streaming aja itu market leader di dunia emang TuneIn nih, yang hanya streaming aja. Nah, makanya dari sisi aplikasi sebenarnya kita punya pendekatan yang berbeda ya dengan mereka. Salah satunya tentu dari visinya dulu nih. Visinya kan beda juga ya. Kita visinya datang ke setiap negara nih nantinya untuk membantu dulu nih menguatkan bisnis intinya dulu di media tersebut gitu. Beda dengan pendekatan kayak Spotify dan teman-teman OTT yang lain, itu kan datang ke setiap disrupt gitu ya, media lah kurang lebih gitu. Nah, kalau kita mengajak berteman dulu mereka semua media, kita kuatkan bisnis intinya gitu ya, baru ngomongin ke digitalnya untuk monetisasi bareng-barengnya ke digitalnya. Itu pertama, visi berbeda. Kedua juga
fitur juga tentu berbeda gitu ya. Kita nggak hanya di musik radio, ya nggak hanya di musik kalau ngomongin Spotify gitu ya, tapi kita justru kuatnya di radionya dulu nih. Radio setelah dikuatkan gitu ya, kan radio ini nggak cuman punya radio streaming tapi juga punya playlist musiknya juga yang dibuat sama radio dan juga podcastnya gitu. Nah itu yang nggak dipunya Spotify ada radio tapi bukan radio AM FM ya, kalau yang saya lihat ya itu radio playlist ya lebih tepatnya. Nah, itu salah satu perbedaan. Kemudian juga ya fitur-fitur lain kayak misalkan live chatting dengan penyiarnya langsung gitu ya, pendengar dengan penyiar tuh engagement-nya juga lebih kuat kalau pakai platformnya suara dan lain-lain gitu sih. Ada cukup banyak ininya yang coba kita diferensiasi dengan produk-produk yang lain. Oke, baik. Oke. Terus jadi kalau tadi dibilang pricing-nya itu ada beberapa model gitu kan ya. Jadi kalau misalnya harga apanya itu gitu kayak harga kurang lebih harganya tuh berapa tuh yang diperlukan untuk subscribe ke back end-nya Suara? Dan kalau misalnya dengan yang model semi barter itu dia jadinya berapa? Ya, oke, menarik Mas Putu. Mungkin apa namanya, kalau detail tentu tidak dibuka Mas ya, tapi kurang lebih yang bisa saya berikan informasinya bahwasanya ada perbedaan antara press list dan deal price kurang lebih gitu Mas ya. Kalau secara press list itu tentu kita sebenarnya mirip-mirip juga dengan RCS yang tadi dari US gitu tadi ya. Listnya kurang lebih 100-an gitu ya per tahunnya gitu ya. Nah, tapi kalau deal price itu kita cukup fleksibel Mas, terutama dengan radio di Indonesia. Karena kita melihat capability radio dan willingness to pay juga gitu. Jadi capability radio kan beda-beda ya. Radio tadi di kota sama radio di desa gitu. Kemudian willingness to pay-nya juga mungkin beda gitu ya. Ada radio yang sudah concern dengan kebutuhan digital, ada radio yang belum concern dengan kebutuhan digital gitu, sehingga willingness to pay yang udah concern dan yang belum tentu beda juga nih willingness to pay-nya. Nah, karena keperbedaan tersebut, kita juga relatif lebih fleksibel sebenarnya untuk deal dengan setiap radio di Indonesia. Contoh fleksibilitasnya adalah ketika di masa COVID gini ya, Mas Putu, di masa COVID sebenarnya cukup banyak juga radio-radio di daerah yang berdampak gitu ya. Nah, sehingga kita punya program price list khusus dengan radio selama COVID ini adalah kita bahkan ngebuka full barter, sebenarnya full barter dengan radio gitu. Jadi full barter itu berarti tidak ada cash, terutama untuk 1 tahun pertama ya. Nanti mungkin tahun berbeda akan berbeda. 1 tahun pertama tidak ada cash, tapi jumlah space airtime-nya akan berbeda, lebih banyak space iklan radio yang kita minta, kurang lebih gitu. Terus jadi kalau misalnya semua radio yang pakai sistem back end-nya Suara ini semuanya bisa ini kan menggunakan Suara online juga kan, jadi available langsung kan ya? Yes, benar. Sebenarnya yang nggak make pun juga available sih Mas, cuman servisnya berbeda ya ketika radio yang sudah pakai backend-nya kita sama radio yang belum pakai gitu. Karena kalau ngomongin hanya aplikasi yang di online kan, kalau hanya streaming aja itu sebenarnya kita udah ada lebih dari ribuan streaming lah, lebih dari 1000 radio, nggak hanya di Indonesia, bahkan beberapa global udah masukin juga kalau hanya ngomongin streaming. Nah, cuman ketika radio tersebut kayak layanan back end-nya kita, itu servisnya yang bisa dilakuin radio untuk ke pendengarnya akan lebih berbeda ketika yang belum pakai back end-nya kita. Salah satu perbedaannya tadi ada tambahan fitur live chatting dengan pendengarnya itu ya. Nah, itu hanya bisa dilakuin kalau udah pakai back end-nya kita. Itu pertama. Kemudian kalau mau nambah layanan visual, nah itu bisa kita provide juga gitu ya. Jadi nanti misalkan radio ngundang talkshow dengan beberapa narasumber, itu nanti bisa di live kan gitu ya di aplikasinya, sehingga bisa kelihatan feel-nya segala macam. Nah itu salah satu service yang kita berikan juga. Nah, termasuk macam-macam sih, nanti belum ngomongin data analitik di belakangnya gitu ya. Kalau radio yang belum gabung kan tentu nggak bisa ngelihat data analitik yang bisa dilihat gitu ya untuk memperkuat jualan iklannya dia ke klien segala macamnya gitu. Jadi
Iya. Ada beberapa service berbeda radio yang udah make sama yang belum. Iya. Oke. Nah, Mas kalau Putu, yang aku mau nambahin sih. Jadi aku sebagai awam dan sebagai seorang venture capital melihat si Suara ini ya dalam hal digitalisasi on sama online platformnya. Paling sih yang terakhir yang dijelaskan sama Mas ini siapanya Mas Fadil, Pak, dengan adanya teknologi seperti ini kita set standar untuk melihat performance dari iklan radio yang belum pernah ada sebelumnya. Maksudnya untuk mengeset pengukuran performance-nya, Mas. Jadi terkadang tuh yang sudah berjalan ya Mas ya, Mas Fadil ya. Setauku itu setiap radio ataupun setiap agensi itu mereka masih tentatif tuh, subjektif banget melihat performance-nya dari iklan-iklan radio yang sudah running. Nah, ketika adanya sistem seperti ini, kita bisa langsung kasih precise performance, berapa orang yang melihat, ya kan, berapa orang yang benar-benar intas dengan dan segala macam. Itu menjadi sebuah senjata yang menarik sekali tuh untuk industri broadcasting, ya Mas ya? Yes, benar banget Mas Evi. Thank you for adding. Jadi memang kalau industri konvensional analog kan salah satu base datanya dari survei ya, yang paling kuat survei itu setahu saya Nielsen ya kalau untuk media ya, termasuk radio itu basisnya dari Nielsen, sehingga klien yang mau beriklan di radio biasanya salah satu yang dilihat itu reach pendengar tapi basisnya survei, sehingga mungkin angkanya nggak real time dan nggak spesifik gitu ya, agak ya pengukurannya tadi seperti Mas Jeffrey bilang agak kurang. Nah ini memang salah satu kelebihan ke digital gitu ya. Ketika radio yang udah menggunakan platformnya kita, dia bakal punya tadi data-data real time analitik berapa pendengar segala macamnya, sehingga ke pengiklan pun juga lebih senang ya karena terukur, kurang lebih begitu. baik. Iya. Oke. Silakan Ya. Mas Putu. Oke, baik. Ya. Jadi sekarang udah berapa stasiun yang di Suara Online ya? Udah kalau yang menggunakan back-end-nya maksudnya 110 gitu ya tadi untuk ngecek aja nih. Yes, sekitar minimal kayaknya sekarang udah ada 120-an lebih sih radio yang join ya. Atau bahkan mungkin udah 150 ya. Saya agak lupa, yang pasti lebih dari 100 Mas Putu. Oke. Iya. Mas Dan Putu, aku mau nambahin lagi Mas. Kalau untuk lokal radio station itu kan kalau data hampir 2000-an ya Mas ya. Mas, Yes, di Indonesia sekitar 2000 benar. Nah, menarik adalah ketika kita sudah mengintegrasikan semua radio lokal yang ada di Indonesia dan lain-lain, kita sebenarnya bisa membantu mereka untuk scale up radio tersebut agar bisa survive dalam industri ini menurutku ya. Karena yang menarik adalah secara halo ya. Menarik adalah secara fans base radio mempunyai pendengar loyal yang masih mendengarnya di daerah-daerah itu gitu loh. Jadi ketika mereka sudah difasilitasi dengan digital, otomatis fans base-nya mereka itu dapat mengaksesnya dengan mudah, dan radio lokal tersebut bisa in touch dengan lokal fans-nya itu dengan digital juga gitu kan. Yang selama ini belum pernah mereka rasakan, karena selama ini kan radio hanya berdasarkan sinyal kan, berdasarkan frekuensi AM FM gitu kan. Jadi fans base-nya mereka nggak punya interest langsung ke radio gitu kan ya. Dengan adanya sistem ini menurutku akan luar biasa nih menolong lokal radio yang ada di daerah-daerah nih untuk intas dengan pendengar loyalnya mereka nih. Benar nggak Mas Fadil ya? Yes, benar banget Mas Devi. Itu kan juga salah satu visinya kita ya, buat bagaimana mengempowering radio, sehingga yang radio yang sekarang lagi terdisrupt gitu ya, yang sekarang revenue-nya lagi cenderung trennya tuh menurun terus gitu ya. Kalau kita lihat data, walaupun menurunnya mungkin kecil, dia grafiknya cenderung menurun. Nah, dengan adanya digitalisasi ini gitu ya, itu salah satu visi kita adalah bagaimana membantu radio untuk pendapatannya biar meningkat gitu ketika digitalisasi ini berhasil gitu. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena bahkan kalau ngomongin yang di aplikasi gitu ya, Suara ini mirip kayak Gojek kalau ngomongin di aplikasi. Jadi revenue sharing terbesar itu sebenarnya untuk ke konten providernya. Nah, konten providernya macam-macam. Salah satunya terbesar kan radio ya. Bisa radio atau bisa ke
podcaster community langsung gitu ya, itu termasuk ke musik industrinya langsung gitu ya. Jadi konten provider ini besar, suara kayak Gojek gitu ya, dapat sekitar 20%-an. Nah, kalau ngomongin di aplikasinya gitu ya. Tapi kalau yang B2B-nya tadi ya memang majority itu pendapatannya suara, kayak yang tadi deal dengan radio, misalkan full barter kah atau semi barter atau full berbayar gitu ya, partnership dengan radio atau jualan iklan radio, itu memang 100% itu salah satu revenue yang sekarang bertahan gitu ya di suara. Tapi sebenarnya ke depan yang kita prediksi yang revenue terbanyak tuh coming from digitalnya gitu, coming from di sisi sebelah kanannya nih, di sisi aplikasinya gitu ya. Ketika nanti radio berhasil mengajak pendengarnya gitu ya, in touch, tadi nggak hanya lokal pendengar, pendengar yang orang Semarang lagi ke Jakarta kan nggak bisa dengerin radio in touch langsung dengan penyiarnya gitu ya. Dengan saya ini kan bisa in touch langsung. Jadi diharapkan pendengarnya bisa naik, kemudian ketika crowd-nya udah ngumpul kan ya, crowd kemudian usernya udah banyak, sebenarnya di situ banyak monetisasi yang bisa di-create ya. Salah satunya kan iklan online, kemudian nanti mungkin membership subscription juga segala macam. Nah, itu revenue terbanyak, revenue sharingnya akan di-share ke content provider sebenarnya. Nah, sehingga harapannya revenue-nya radio yang tadinya going down dengan fokus ke digital ini bisa ada naik gitu ya, walaupun memang butuh waktu sebenarnya, nggak singkat untuk menaikkan revenue gitu. Tapi sebelum disruption besar terjadi, nah ini salah satu solusi sebenarnya yang sangat menarik lah untuk radio untuk fokus ke sini gitu. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal subscription, kalau misalnya pengguna yang lagi mendengarkan lewat suara online ini, dia perlu bayar juga nggak atau kayak gimana? Kayak Spotify gitu. Jadi benar. Jadi sebenarnya kalau di aplikasi nanti tentu akan ada freemiumnya ya, kayak di Spotify. Tapi pendekatan kita mungkinan bakal berbeda gitu ya. Membershipnya nanti mungkin ada macam-macam. Pertama kan tentu ada yang versi gratis dan basicnya memang gratis gitu ya, karena radio kan juga memang didengarkannya kan gratis ya, nggak ada berbayarnya kan kalau radio gitu. Nah kemudian ketika nanti radio itu bisa fokus ke digital, artinya dia nggak hanya fokus meng-create konten radio siaran, tapi nanti juga ada konten-konten premium podcast gitu ya, yang dihasilkan sama radio. Kan radio basisnya sebenarnya senang bikin-bikin konten-konten kreator gitu ya, salah satunya podcast yang sekarang secara tren lagi naik nih sebenarnya podcast gitu ya. Nah dia fokus ke situ, bikin konten-konten yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan user saat ini. Nah konten-konten tersebut nanti bisa dipremiumkan sebenarnya nanti untuk berlangganan gitu ya, user gitu ya. Starting dari kita sih ada beberapa membership, ada level membership ya, nanti kurang lebih starting dari 20.000 itu untuk premium membership, nanti ada yang platinum membership 50.000 gitu kurang lebih. Oke, dan ini udah jalan nih? As soon as possible, Mas Putu. Jadi udah jalan, cuman belum masif kita promokan gitu. Jadi kalau dari kemarin sebenarnya kita baru ngepromoin yang free-nya gitu ya. Yuk dengerin ini lewat suara segala macam, free. Kemudian sambil paralel juga nyiapin berbagai kebutuhan teknis teknologinya dan juga lain-lainnya gitu ya, promotionnya segala macam. Nah itu baru kita mau starting as soon as possible sih, yang jelas di tahun ini itu mulai coba kita promoin juga. Oke. Mas Farid, nanya juga dong Mas, mohon maaf ya, penasaran juga nih, sekalian kita belajar lah tentang industri gitu. Aku mau nanya, itu kalau misalkan konten provider lokal yang radio-radio lokal itu seberapa menarik sih untuk disabungkan Mas? Maksudnya ini konten provider ini maksudnya para penyiar radionya tersebut ya Mas? Apakah ada varian-varian lain gitu Mas untuk konten lokal provider Mas? Yes, konten provider kan utamanya memang radio itu sendiri sebenarnya sebagai media lokal yang kita harapkan bisa melit atau bisa mengajari dan bisa melahirkan komunitas-komunitas yang lain untuk turut serta gitu ya, meramaikan. Nah kurang lebih gitu. Jadi nah utamanya radio. Nah tapi radio kan bisa mengajarin dan bisa ngajak kita influence community-nya untuk bikin juga gitu. Jadi sebenarnya kontennya nggak hanya datang dari radio dan penyiarnya, tapi termasuk user konten kreator manapun, kayak YouTuber lah sebenarnya, tapi yang versi audio ya ini ya. Karena kan orang ada dua versi ya. Kalau kemarin hasil riset itu
Ada yang seneng bikin konten kelihatan mukanya, tapi banyak juga ternyata yang seneng bikin konten audio nih tanpa kelihatan mukanya gitu ya, bikin konten-konten yang menarik gitu ya, bisa monolog, bisa dialog gitu ya, yang ternyata trennya terus meningkat nih sampai sekarang gitu. Menarik, menarik. Silakan Ya, Mas Putu, tambahan. Oke, baik. Nah, jadi kalau yang suara online ini udah berapa nih aplikasinya, penggunanya, pendengarnya setiap bulan? Ya, benar. Kalau menarik Mas Putu, kalau ngomongin suara online sebenarnya ada dua versi nih Mas Putu, suara online. Satu ada yang versi agregator gitu ya, aplikasi suara itu agregatornya gitu ya. Nah, kemudian kedua kita provide juga sebenarnya white labeling juga Mas Putu. White labeling itu apa namanya, punya aplikasi sendiri gitu ya, terutama grup-grup radio gitu ya untuk menjalankan brandnya sendiri gitu. Nah itu kita provide itu juga. Nah dan ngomongin user sebenarnya itu yang baru mau kita fokusin di tahun ini gitu Mas ya, untuk mengakselerasi peningkatan user di aplikasi. Kalau kemarin memang kita fokusnya adalah bagaimana men-shifting, mengedukasi radio gitu ya untuk ngeh ke dunia ini gitu ya, untuk apa namanya mengedukasi dan ini stakeholdernya kita lah, ekosistem kita, menguatkan ekosistemnya suara lah, kurang lebih seperti itu yang kita lakuin kemarin. Oke. Nah start tahun ini kita baru mau akan start nih sebenarnya untuk melakukan promotion gitu ya, baik yang agregatornya suara gitu ya, sebagai agregator. Kalau yang white labeling kan tuh sebenarnya jadi tanggung jawabnya masing-masing grup radio Mas Putu ya. Oke. Gitu contoh sebenarnya yang akan berjalan juga di tahun ini cukup kencang tuh nanti grupnya Kompas Group. Oke. Itu selain punya TV Kompas, dia juga punya jaringan radio 33 station. Nah, beliau karena Kompas Group ini karena media yang cukup besar, dia pengen punya label sendiri nih, pengen punya brand sendiri. Oke. Nah, itu kita provide untuk dia running white label aplikasinya dia sendiri juga. Gitu. Jadi suara yang provide ya untuk radio, jaringan radionya Kompas Gramedia Group ya? Yes, benar. Itu nanti udah sepakat dan nanti akan launching cukup besar-besaran di bulan Juli nih nanti grupnya Kompas. Ini ya. Oke. Baik. Nah, jadi kalau boleh dikonfirmasi sekali lagi yang untuk yang agregatornya ini udah berapa nih? Kayak jumlah download-nya atau jumlah pendengar per bulan? Jumlah download total Mas dari yang agregator ataupun semua radio itu sekitar 200 ribuan. Oke. Nah, tapi kalau agregator suara sebenarnya belum terlalu banyak, baru sekitar 15 ribuan downloadernya gitu ya. Kalau aplikasi 15 ribuan. Iya, kalau yang versi white label-nya ini udah bekerja sama dengan perusahaan mana aja nih yang menggunakan white label-nya suara online? Ya, jadi kalau white label sebenarnya ya hanya kita fasilitasin, agak kita selektif Mas ya. Jadi approach-nya kan sebenarnya kan memang bagaimana satu gitu ya, karena user kan sebenarnya lebih senang satu aplikasi aja gitu ya, tapi kita memang tidak bisa saat ini belum bisa inilah terutama ke grup-grup radio besar gitu ya, karena mereka secara keuangan sangat bagus dan segala macamnya, dan secara brand dia butuh juga menjual brandnya sendiri, jadi itu kita provide juga gitu, tapi bisnis model di belakangnya sebenarnya sama. Nah yang gabung siapa aja cukup banyak, satu Kompas Group tadi ya, yang ada grup MMG namanya Mercury Group, itu satu jaringan yang cukup kuat juga di Jawa Timur. Kalau Mercury dia punya basis massa cukup besar di Jawa Timur, dan yang lain-lainnya sebenarnya ada juga beberapa community gitu ya, dan juga radio yang grupnya nggak segede itu, tapi kita provide juga karena mereka mampu membayar dan willing to menjalankan serius gitu ya untuk ke digitalisasinya. Iya. Baik. Dan semua yang pakai ini juga pakai suara on air ya? Yes, of course, karena itu satu package ya, kurang lebih ya, satu package yang kita tawarin untuk ke radio. Mas Fadil, aku mau nanya dong Mas, kenapa grup-grup besar ini tertarik untuk bikin hal yang sama dengan suara Mas? Maksudnya platform yang kalian punyai Mas, dan mereka bikin white labelingnya untuk itu Mas. Apa yang menjadi dasar alasan mereka yang paling kuat Mas? Ya, bisa ya. Jadi gini, kalau yang paling kuat sebenarnya mereka ini butuh
itu apa namanya duta pengiklan ini sesuatu yang ditujukan gitu ya, yang bisa ditunjukkan ke pengiklan gitu ya, bahwa ini loh selain kita memang sekarang apa on airnya udah lebih bagus juga gitu ya, kegiatan on air analog segala macam, kita juga bagus juga nih di online-nya. Nah, dia kemudian bisa nunjukin bahwa kita punya platform sendiri, punya aplikasi sendiri gitu ya, namanya X gitu misalkan, grup radio tersebut, sehingga membantu juga apa tadi branding di mata pengiklan untuk lebih kuatnya. Itu selain memang dia punya yang kedua itu pertama, kedua juga dia punya basis massa yang cukup besar sendiri gitu ya. Punya basis massa yang cukup besar sendiri, sehingga dia pengen men-serve secara eksklusif gitu ya konten-konten yang dia milikin gitu. Karena kalau di suara kan memang konten yang muncul di depan di aplikasi itu kan diatur secara apa machine learning secara apa adanya gitu ya oleh tim kita gitu ya. Nah, nggak bisa sebuah radio memaksa suara misalkan konten apa nih yang muncul di depan segala macamnya. Nah, dengan dia punya apa namanya grup sendiri gitu, white labeling sendiri, memang itu menjadi apa namanya mainan tersendiri gitu ya bagi grup radio tersebut untuk apa nih konten yang mau dimunculin di depan, yang mau dipromoin segala macam, sehingga men-serve niche market gitu ya, niche market pendengarnya spesifik grupnya radio mereka gitu kurang lebih. Cuman harapannya sebenarnya prediksi kita suara itu in the end sebenarnya itu nanti akan jadi satu sebenarnya gitu, karena memang akan lebih powerful ketika mereka komit untuk bareng-bareng ada satu aja nih yang dinaikin gitu sebenarnya. Gitu. Cuman kalau sekarang sih belum, karena ada memang beberapa radio group yang memang masih punya capability apa kemampuan finance yang cukup kuat gitu ya, dan basis massa yang cukup besar gitu, yang memang belum bisa, dan ya intinya egonya masih cukup besar beberapa radio gitu ya, sehingga belum bisa satu aja gitu. Tapi Indian sebenarnya prediksi kami nanti yang besar dan ini satu sih sebaiknya nantinya. Oke. Baik. Nah, oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah jadi kan tadi sempat Mas sebutkan bahwa kayak selama COVID-19 ada ini kan, ada kayak perubahan di apa skema pembayarannya kan, jadiin apa kayak full barter dengan ad space kayak gitu kan ya. Nah, tapi secara umum ada perubahan nggak dengan apa kayak jumlah pengguna yang mendengarkan radio misalnya, atau ketertarikan dari usaha radio terhadap produk seperti suara gitu? Ya, dari dua sisi Mas ya. Kalau dari sisi apa namanya radio dulu, radio jadi lebih banyak sebenarnya sekarang yang ngubungin suara, karena kan banyak radio, nggak cuma radio sih, semua bisnis kan berdampak ya karena COVID ya, pendapatan turun dan sebagainya. Nah, sehingga mereka kan mencari efisiensi cost segala macamnya. Nah, mereka melihat salah satu opsi yang menarik kan suara gitu ya, dari sisi radio melihat bahwa oh kita juga lagi ada promo nih, bahwasannya gabung bisa nggak dengan mengeluarkan budget yang cukup besar untuk di tahun pertama gitu ya. Di tahun pertama nggak mengeluarkan budget besar, sehingga mereka bisa efisiensi cost gitu ya, sehingga dia mulai beralih nih, yang tadinya memang confirm ada beberapa radio yang memakai radio automation-nya RCS tadi yang produk dari US, sekarang udah beralih ke kita nih, pengguna-penggunanya RCS gitu ya. Nah, otomatis apalagi yang radio daerah sih yang masih banyak yang konvensional ya, ininya masih banyak proses bisnisnya dilakukan konvensional, tentu lebih banyak yang mulai menghubungin kita nih pihak radio dari sudut pandang radio. Jadi willingness to use produk lokal terutama suara dari sudut pandang radio meningkat di masa COVID ini, karena program yang memudahkan mereka untuk gabung ke menggunakan platform suara. Nah, dari sudut pandang user untuk menggunakan aplikasi itu, kalau data secara globalnya kan radio ini kan sekarang punya beberapa radio memang udah pada yang punya aplikasi sendiri ya, di luar yang kita provide juga gitu ya, kan banyak juga vendor-vendor kayak yang menyediakan hanya radio streaming dan segala macamnya. Kemudian kemarin saya ngikutin salah satu talkshow dengan pimpinan asosiasi radio ya, sama talkshow sama Kemenparekraf kemarin tuh. Nah, dia bilang bahwa pendengar
usernya di streaming itu meningkat gitu secara umum gitu ya. Jadi yang udah pada punya streaming sebenarnya meningkat dibanding sebelum COVID gitu usernya gitu. Nah di suara pun relatif meningkat sebenarnya Mas Putu, cuman karena kalau di suara kan campaign-nya belum terlalu masif gitu ya, sehingga mungkin basisnya belum terlalu kuat juga dari sisi usernya. Cuman secara overall itu pendengar streamingnya di user ke aplikasi itu meningkat sebenarnya. Oke, baik. Jadi memang ada ketertarikan ya dari industri radionya untuk ini, untuk Yes. menggunakan ini selama kemarin selama pandemi ini. Nah, menurut Mas, bakal ini nggak, bakal berlanjut nggak setelah, setelah misalnya PSBB mulai reda gitu, terus habis itu bisnisnya mulai lebih kembali ke normal lagi gitu untuk jumlah pendengar dan sebagainya? Ya, oke, menarik. Jadi saya jawab dari dua sisi lagi juga. Kalau dari sisi radio sebenarnya nggak terlalu, menurut kita sih relatif sama-sama aja Mas ya. Kalau radio yang menggunakan platform suara baik COVID atau COVID itu bakal sama, karena kalau COVID juga kan sebenarnya platform kita ini mendukung kegiatan WFH-nya radio ya, apa namanya, karena kita cloud base ya softwarenya, sehingga instalasi dan segala macamnya bisa lebih mudah gitu ya, dan mendukung kegiatan ini ya. Nah, tapi kan sebenarnya radio kan juga as soon as ya melakukan normal ataupun nanti secara rutin ke kantor lagi, yaitu no problem juga sih. Maksudnya platform suara dari sisi radio tetap akan dibutuhkan sebenarnya. Baik itu WFH new normal ataupun balik lagi ke benar-benar normal gitu ya. Mereka tetap akan butuh untuk dari sisi manajemen siarannya gitu. Karena mau nggak mau manajemen siaran itu butuh banget untuk lebih efisien kegiatan broadcasting penyiarannya gitu. Nah, dari sisi pendengar, user ke aplikasi, kalau kita lihat juga akan terus meningkat sih sebenarnya Mas Putu, karena kalau tren ke digital satu, tren ke musik itu meningkat terus nih, music streaming. Tren ke podcast streaming juga meningkat terus Mas Putu sampai hari ini podcast. Nah, yang memang stagnan beda sih kalau radio streaming apa namanya, mungkin akan kembali ke, kalau kan ke mobil udah mulai pada ke jalan gitu ya, jadi mungkin orang lebih banyak dengerin ke mobil lagi gitu ya. Kalau kemarin karena WFH mungkin beberapa pendengar setianya radio harus dengerinnya via streaming gitu ya. Nah mungkin itu akan bergeser ke mobil lagi mungkin dengerin radionya. Tapi kemungkinan sih kalau radio streaming ini ada beberapa versi sih Mas datanya. Ada yang bilang radio streaming ini bakal meningkat terus gitu ya, tapi ada yang bilang stagnan gitu ya. Ada yang bilang agak cenderung menurun gitu. Jadi tergantung kita mengkiblatnya kemana nih datanya gitu. Tapi kalau yang kita berpikir secara overall kan suara ini memberikan layanan nggak cuma radio aja, kan radio iya, musik iya, podcast iya gitu ya, bahkan ada visualnya juga, sehingga in the end, dalam setelah COVID pun tetap kita prediksi akan terus meningkat terus sih sebenarnya pendengarnya gitu. Baik. Nah, oke. Untuk beberapa pertanyaan terakhir nih. Jadi kan, Suara ini kemarin kalau nggak salah bulan Januari mendapatkan apa, Hmm. funding ya, rilis funding ya, Hmm. UMG, dan apakah ada investor lainnya waktu itu terlibat? UMG aja. Oke, waktu itu UMG aja ya. Dan, kurang lebih, range-nya berapa nih pendanaannya kalau misalnya Itu rahasia tuh, itu rahasia. Yes, baik. benar. Race-nya berapa kita belum bisa open ya. Tapi kalau lihat ke media sebenarnya kalau valuasinya bisa publish gitu ya. Hari ini kurang lebih valuasi sekitar 10 juta dolar. Oke, baik. Nah, kalau gitu, eee, berapapun pendanaannya itu nanti rencananya mau gimana nih penggunaan pendanaan itu untuk ekspansinya Suara bakal dialokasikan untuk tujuan apa aja? Yes, benar. Kemarin kan kita dapat pre-A ya. Jadi pre ini memang utamanya kita gunakan untuk penetrasi gitu ya, untuk ngejar grup lebih kencang lagi di Indonesia, Mas Putu gitu. Karena memang di Indonesia sendiri sebenarnya lahannya masih hijau banget gitu ya. Kenapa masih hijau banget? Karena kalau ngomongin suara sebenarnya Mas Putu itu kita marketnya nggak hanya ngomongin. Halo? Halo.
Halo, suaranya Mas Fadil ini ya. Halo Mas Fadil, putus apa? Masih connect sih. Halo? Halo, Saya sih tes, sorry. Iya, Tes clear ya. iya. clear. Oke, sip. Sorry. Mungkin koneksi internetnya agak putus sambung. Tapi tadi saya nyimak dengar terus sih suaranya. Jadi apa namanya? Saya coba ulang lagi kalimat terakhir, Mas Putu ya. Jadi ke suara ini, kalau ngomongin suara, sebenarnya menariknya kita nih nggak hanya ngomongin di casting aja, Mas Putu, yang memang secara industri juga masih menarik gitu ya, di Indonesia sendiri masih cukup hijau untuk kita garap secara penetrasinya ya, baik di industrinya ataupun pendengarnya yang masih kita bisa grab gitu ya. Nah, tapi kita juga punya produk turunan, Mas Jeffrey, sebenarnya, karena sebagai sebuah platform gitu ya, sebenarnya produknya kita twist dikit gitu ya, kita ubah dari produk induknya itu bisa punya market yang berbeda gitu sebenarnya, Mas Putu. Salah satunya kalau kemarin sebelum COVID melanda gitu ya, sebelum COVID menyerang gitu ya, itu kita banyak bergerak ke ini, Mas, di slide kelihatan nggak ya, in-store radio. In-store radio ini Audioland ini kita masuk juga ke market retail, terutama yang punya cabang gitu ya, kayak KFC. Sebenarnya waktu itu kita udah deal sama KFC ya, untuk menyediakan layanan audionya di store-store-nya mereka. Oke. Ke store-store-nya untuk ngeplay audionya gitu ya, lebih terintegrasi, lebih connected gitu ya. Sebelumnya kan dia pakai CD gitu ya, dan manual, harus ada komputer di setiap store. Nah, sekarang cuman pakai setup STB apa kayak IndiHome, IndiBox gitu ya, ada kotak kecil, kemudian itu connect otomatis ngeplay itu audio segala macamnya. Jadi berbagai kemudahan lah untuk ngeplay audio di store-nya. Nah, itu kita masuk juga ke market itu sebenarnya waktu itu Mas, sebelum COVID ini ya Iya. nah kemudian, nah itu salah satu market yang menarik sebenarnya, menarik kemarin kita hitungan gitu ya, karena sekali deal gitu kayak KFC kan, kemarin kita udah confirm 100 titik gitu untuk akan bayar platformnya kita per bulan, itu sekitar 500 ribuan kalau kita ke market store retail ya, karena ngejarnya quantity sih kemarin. Nah, tapi selain ke store juga, nah di masa COVID ini kita juga nge-tweak produk kita juga, maksudnya, sehingga kita bisa masuk juga ke education juga sih sebenarnya sekarang. Nah, itu ke education juga, kita bisa deal dengan sekolah itu sekitar 100 sampai 200 juta platformnya kita untuk digunakan di sekolah per tahun gitu ya. Ini kita juga baru aja deal dengan salah satu sekolah ya, yang menggunakan platform kita sebagai piloting. Nah, itu Mas, jadi balik lagi tadi ke pertanyaan pengguna untuk apa, satu memang untuk penetrasi, utamanya kita masih memang ke media gitu Mas ya. Nah, hal-hal yang tadi ke retail, ke sekolah dan yang lainnya, ataupun sekolah broadcasting dan segala macamnya, itu sebagai bonus sih sebenarnya, bonus ataupun salah satu revenue stream yang lain gitu ya, karena kita sebagai sebuah platform yang bisa kita monetize. Nah, itu pertama. Nah, kemudian kedua juga mengakselerasi beberapa kegiatan pengembangan teknologi juga, Mas Jeffrey. Selain tadi market kita penetrasi lebih kuat lagi di Indonesia, penggunaan kedua juga emang kebutuhan teknologi. Nah, teknologi itu secara produk kan on air dan online itu udah jadi, kan pasti namanya news improvement tuh untuk kedua produk sorry, ada yang putus atau Ya putus, tadi ada putus. tadi ada putus. Oke, coba saya ulangin dikit lagi. Jadi selain tadi penetrasi marketing juga untuk development teknologi ya, Mas Putu ya. Iya. Karena kan produknya Suara sebenarnya kan on air dan online. Secara produk udah jadi, tapi yang namanya platform kan pasti butuh continuous improvement gitu ya. Iya. Nah, berikutnya juga teknologi kita juga masuk ke kayak project-project ke smart speaker, ke connected car, sama smart TV ya. Nah, ini juga salah satu penggunaan dan penetrasi di tahun ini, sehingga nanti user bisa lebih reach ke usernya bisa lebih kaya nih, nggak cuma ke smartphone aja gitu ya, tapi juga masuk ke smart speaker, connected car, dan smart TV. Nah, itu juga di tahun ini ketiga produk ini sih kita harapkan udah udah diterima ke user gitu ya. Smart speaker udah, smart TV juga sudah sebenarnya. Jadi PR-nya sudah dalam artian kerjasama dengan Telkom dan on development itu sudah jalan gitu ya. Nanti untuk marketnya dia ada 7 juta pengguna IndiHome,
Nah, masih ada PR di Connected Car secara partnership-nya sih yang masih kita terus kejar di tahun ini. Nah, itu juga penggunaan yang kita alokasikan di tahun ini untuk pre-AI. Jadi intisarinya kita penetrasi market dan segala macam teknologi yang kita kembangkan itu untuk mengejar traction sih sebenarnya di tahun ini gitu ya. Traction dan juga business model validation gitu. Karena kan secara B2B kita mungkin udah cukup kuat gitu masa ekosistem dan segala macamnya udah kita bangun. Nah, kemudian memang business model validation kayak tadi ngomongin yang di aplikasi kan ya, iklan online, membership. Nah, itu coba kita validation juga di tahun ini gitu sehingga diharapkan tractionnya bisa going up gitu ya. Oke, baik. Nah, terakhir nih yang saya lupa tadi tanya, kalau misalnya di radio ini kan salah satu apa istilahnya model bisnisnya adalah advertising kan, salah satu yang menjadi komponen dari bisnisnya suara dan radio secara umum gitu. Nah, sekarang ini kayak gimana ya, perusahaan-perusahaan yang masih membeli iklan radio ini perusahaan-perusahaan yang menyasar kayak konsumen seperti apa dan produk-produknya seperti apa gitu. Dan apa ya, kayak apa sih yang membuat iklan radio itu menjadi kayak masih jadi pilihan dan apa yang membuat dia jadi unik gitu? Ya, oke, pertanyaan menarik Mas Putu. Jadi ngomongin iklan radio sebenarnya so far ya kalau kita ngelihat Radex radio Radek Radio Ads Expenditure iklan radio ya secara global kan tadi masih 35 sampai 40 billion dollar ya. Nah, tapi kalau di Indonesia nggak tahu, saya belum ada data pasti, cuman yang pasti di atas 1 triliun. Saya lupa triliunnya berapa gitu ya, tapi angkanya masih triliun total belanja iklan radio gitu ya di Indonesia. Tapi nanti perlu dikonfirmasi angka pasnya berapa. Cuman yang pasti ternyata masih dipakai nih dan angka gitu ya kalau ngomongin only iklan analog radio gitu ya. Nah, kemudian kenapa masih tertarik kalau saya lihat as a personal gitu ya, jawaban personal saya, radio ini kan marketnya beda-beda Mas ya. Ada radio yang memang market ke anak muda, ada radio yang memang ke profesional, ada radio yang ke entrepreneur gitu, atau radio yang lokal yang dangdutan gitu ya, sehingga menyasar ke market-market yang apa namanya super truck dan segala macamnya gitu ya. Jadi dia sangat segmented banget sebenarnya. Every radio dia punya karakter berbeda-beda gitu ya. Setiap radio di 2000 radio di Indonesia ini punya karakter berbeda. Nah, sehingga sebenarnya itu masih dibutuhkan ke produk manapun gitu ya, termasuk kalau suara jualan karena suara juga punya space iklan radio gitu ya, hasil kerja sama dengan radio. So far sih cukup variatif produk yang membeli iklan radio gitu ya, karena mereka masih membutuhkan, kalau di teori marketing kan ada namanya integrated marketing communication Mas ya, IMC ya. Nah, IMC ini kan ngomongin multi channel ya, nggak cuman iklan tuh nggak cuman sebaiknya hanya di digital saja atau hanya di analog saja. Jadi bagaimana iklan ini memang terdistribusin secara menyeluruh nih, dia main ke digital iya, main ke outdoor iya, main ke TV iya, termasuk main ke radio iya. Itu cuman memang apa namanya percentage ke radio mungkin memang lebih kecil dibanding mungkin yang lainnya gitu ya sekarang, tapi masih cukup ini sih, maksudnya so far sih klien masih cukup oke lah gitu dengan radio gitu ya, karena dan dibuktikan dengan belanjanya pun juga masih cukup besar kok, expand yang dia expand gitu ya ke radionya. Oke. Mas Putu, aku tambahin sedikit pengetahuan itu tentang inilah kenapa brand ataupun ataupun agensi masih melihat radio itu sebagai sesuatu channel yang menarik ya, menambahkan dari yang dibicarakan oleh Mas bahwa masing radio lokal itu sebenarnya kan punya fan base masing-masing Mas. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah itu aku lihat bahwa pendengarnya itu setia banget dengan satu, misalkan yang ada di, misalkan aku tersebut didasarkan di Sidoarjo dan lain gitu. Nah, ini jadi menarik nih, brand bisa langsung di daerah videonya itu menceritakan promosi brand ini. Menurutku kenapa salah satu value kenapa radio advertising masih dilihat orang adalah yaitu jadi local reach-nya itu sangat kuat lah menurutku. Jadi
produk-produk retail seperti mungkin sarung, Pepsodent atau dan lain-lain yang untuk nge-reach orang-orang lokal ini. Salah satu fitur yang paling paling diminati adalah radio tersebut sih. Itu satu. Yang kedua, local wisdom-nya sih. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau mengiklan sesuatu gitu loh, dan biasanya kalau iklan itu kan harus kreatif kan, Iya. dan harus beda dengan iklan-iklan yang lain nih. Kadang-kadang creative selling touch-nya itu dari hal-hal yang kedaerahan gitu Mas. Jadi ada daerah kayak dialeknya lah yang dimacem-macemin gitu kan. Iya. Ada apa namanya daerah misalkan kayak ke orang Padang, ke orang Jawa, ke orang Sumatera dan lain-lain gitu. Jadi menurutku tuh menjadi menarik juga untuk di-explore sama brand dan agency sih Mas. Itu yang aku bisa tambahkan Mas. Oke, baik. Benar banget Mas Jeffrey. Oke, itu aja sih pertanyaan dari saya untuk interview ini. Barangkali ada yang mau kayak beberapa pesan terakhir yang mau disampaikan untuk soal kayak suara, bagaimana rencananya ke depan, bagaimana apa istilahnya selling proposition-nya gitu. Oke, aku tambahin sedikit ya Mas Fadil ya. Boleh. Aku kan melihat bahwa perkembangan suara ini sangat pesat sekali dan mudah-mudahan apa yang dilakukan suara ini bisa banyak membantu radio lokal. Dan itu pasti kan membutuhkan support funding dan finance yang kuat ya. Jadi dari dengan rekaman ini aku mengajak ke semua investor ataupun ke venture capital untuk sama-sama nih ayo kita bantu radio lokal nih melalui suara, dan suara pun terus melakukan pengembangan teknologi, kemudian mengembangkan market dan lain-lain ya Mas ya, dan pemberdayaan yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan usaha ketika para investor atau venture capital yang mendengarkan recording ini invest di suara, kita di suara juga pun akan menolong banyak industri-industri lokal radio di Indonesia yang lagi struggling nih. Itu satu. Yang kedua, teknologi ini yang sudah dibuat oleh suara ini sudah banyak nih yang yang mau implementasi ya Mas. Kita boleh bilang bahwa di Myanmar kita juga udah mau buat cabang, kemudian ada beberapa negara juga yang sudah melihat teknologi suara mau diimplementasi di negara-negara tersebut. Jadi menurutku potensi untuk invest di suara bukan hanya di Indonesia, tapi ini udah jadi ternyata dengan adanya negara-negara ini yang mau mengimplementasi suara, ternyata problems-nya nggak hanya dirasakan di Indonesia, tapi di global ya Mas ya. Yes, benar banget Mas Jeffrey. Jadi menurutku ini menjadi solusi yang menarik nih ketika kita bisa gedein suara bareng-bareng sih Mas. Ya, benar. Terakhir mungkin kalau dari saya ya, jadi suara ini visinya adalah salah satu yang kita set adalah kita pengen become world leading media and broadcasting platform gitu ya, dan salah satunya unicorn startup in 2025. Nah, benar tadi yang dibilang Mas Jeffrey bahwa sebenarnya problem yang pengen kita solve gitu ya di industri media, terutama yang sekarang kita fokus sedang ke lokal media, radio gitu ya, itu nggak cuma di Indonesia saja, karena kita visinya global sebenarnya. Dari awal suara dibikin sebenarnya visinya kita pengen menyelesaikan masalah global gitu ya, nggak cuma di Indonesia aja tapi media-media di dunia juga. Nah, dan itu memang sudah kita lakukan, dan udah mulai sangat serius juga sebenarnya di tahun ini. Salah satu yang pengen kita expand nanti dalam waktu dekat adalah di Myanmar gitu ya, dan mungkin negara Asia yang lain juga akan segera kita jajakin gitu, karena problemnya sama dan mereka kebingungan juga nih dengan disruption yang terjadi gitu ya di industri media. What should they do, what should technology they use juga gitu ya di mereka butuh solusi lah gitu. Nah, kita harapannya bisa datang ke setiap negara menjadi solusi ya bagi mereka semua gitu. Oke, baik. Oke, kalau gitu dari saya itu aja. Terima kasih banyak untuk Mas Fadil untuk wawancara ini, dan untuk Mas Jeffrey juga, dan menghubungkan antara suara dengan Compass List. Jadi nanti untuk artikelnya nanti kita akan kerjakan, dan kalau misalnya ada yang perlu kita tanyakan lagi, kalau bisa nanti kita akan langsung hubungin Mas Fadil ya.
Siap, Mas Putu, anytime bisa japri saya langsung juga kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditambahkan dari hasil wawancara hari ini. Oke, baik. Iya, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang, Mas Fadil. Siap, terima kasih banyak Mas Putu. Selamat siang juga. Thank you, thank you. Hmm.